Sebuah guncangan besar melanda Federasi Sepak Bola Asia (AFC) setelah sebanyak 33 negara anggota dikabarkan telah sepakat untuk keluar dari AFC dan meminta persetujuan resmi dari FIFA untuk membentuk federasi baru. Langkah berani ini disebut-sebut sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan monopoli yang selama ini dirasakan di dalam tubuh AFC. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang menerima laporan langsung mengenai situasi tersebut, mengaku sangat terkejut dan tak percaya bahwa gejolak di dalam AFC telah mencapai titik yang begitu serius. Dalam pernyataannya, Presiden FIFA menyebut bahwa permintaan keluar dari 33 negara Asia ini merupakan peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sepanjang berdirinya Konfederasi Sepak Bola di bawah naungan FIFA. Ini adalah situasi yang sangat mengejutkan. FIFA belum pernah menerima laporan sebesar ini dari satu kawasan. 33 negara yang meminta keluar secara serentak adalah sinyal bahwa ada masalah besar di tubuh AFC yang tak bisa diabaikan. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah kemunculan legenda sepak bola Jepang, Hidetoshi Nakata, yang secara terbuka membongkar semua kebusukan dan ketimpangan sistem di dalam AFC. Pernyataan Hidetoshi Nakata ini menjadi titik pemicu utama gelombang perlawanan negara-negara Asia terhadap AFC. Dalam wawancara panjang dengan media Jepang, Hidetoshi Nakata menyoroti bahwa AFC selama ini hanya berpihak pada kepentingan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan Qatar, yang disebutnya memiliki pengaruh besar di semua keputusan penting AFC. Menurut Hidetoshi Nakata, salah satu contoh nyata ketimpangan itu adalah keputusan AFC yang selalu menunjuk negara-negara Timur Tengah sebagai tuan rumah turnamen besar, mulai dari AFC Champions League hingga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga merusak keseimbangan kompetisi di Asia. Coba kita lihat siapa yang selalu menjadi tuan rumah? Qatar, Arab Saudi, atau negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Sementara negara-negara Asia Timur, Tenggara, atau Selatan seperti Jepang, Korea, Indonesia, Vietnam, dan Thailand bahkan tidak diberi kesempatan sedikit pun. Ini bukan lagi soal sepak bola, ini soal kekuasaan dan bisnis. Hidetoshi Nakata itu menyoroti keputusan AFC yang menjadikan semua laga perempat final AFC Champions League digelar terpusat di Timur Tengah, serta penetapan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi banyak negara yang merasa diperlakukan tidak adil. Tak berhenti di situ, Hidetoshi Nakata juga mengungkapkan bahwa AFC kini terlalu terikat dengan kepentingan bisnis dari dua negara kaya tersebut. Ia menuding bahwa hubungan finansial dan sponsor besar dari perusahaan-perusahaan Arab membuat AFC kehilangan independensinya. Federasi ini sudah tidak lagi menjadi milik Asia secara keseluruhan. Semua keputusan berputar di sekitar uang, bukan prestasi. Hidetoshi Nakata juga mengkritik keputusan kontroversial AFC yang menobatkan Salem Al-Dawsari, kapten timnas Arab Saudi, sebagai pemain terbaik AFC tahun 2025. Menurut Hidetoshi Nakata, penghargaan itu menjadi bukti nyata bahwa AFC kini hanya menilai pemain yang berkarir di liga-liga Timur Tengah. Sementara pemain-pemain top Asia lainnya yang berkiprah di Eropa diabaikan begitu saja. Apakah kalian tidak melihat penampilan luar biasa pemain Jepang, Korea, dan bahkan Indonesia yang tampil di klub-klub Eropa? Tapi, mengapa setiap tahun penghargaan itu jatuh ke tangan pemain dari Timur Tengah? Ini menunjukkan bahwa sistem penilaian AFC sudah rusak. Dari situasi ini, Hidetoshi Nakata menyerukan reformasi total terhadap sepak bola Asia, bahkan jika itu berarti membentuk federasi baru di luar AFC. Ia menyebut bahwa saat ini 8 negara besar Asia sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi pionir dalam gerakan ini, yakni Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 8 negara tersebut dikabarkan sudah mengajukan surat resmi ke FIFA untuk meminta persetujuan pembentukan federasi baru yang lebih transparan dan adil. Langkah 8 negara itu kemudian mendapat dukungan luas dari 25 negara lainnya yang merasa mengalami diskriminasi serupa di dalam AFC.
Negara-negara dari kawasan Asia Tengah, CAF, Asia Selatan, SAFF, Asia Timur, EAFF, dan Asia Tenggara, AFF, sepakat bersatu menentang dominasi Federasi Asia Barat, WAFF, yang dianggap selalu diistimewakan oleh AFC. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menilai bahwa situasi ini adalah peringatan keras bagi AFC untuk segera melakukan introspeksi. Ia menyebut bahwa FIFA akan membentuk komisi khusus untuk menyelidiki dugaan ketimpangan struktural di dalam AFC, termasuk soal pemilihan tuan rumah, pembagian hak siar, hingga penghargaan pemain terbaik yang dianggap tidak objektif. Jika benar, 33 negara tersebut keluar dan membentuk federasi baru, maka peta kekuasaan sepak bola Asia akan berubah total. Turnamen seperti Piala Asia, AFC Champions League, dan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan mengalami perombakan besar-besaran. FIFA pun kini berada di posisi sulit antara menjaga stabilitas federasi lama atau mendengarkan suara perubahan dari mayoritas anggotanya. Sementara itu, Hidetoshi Nakata menegaskan bahwa dirinya tidak punya kepentingan pribadi dalam gerakan ini. Ia hanya ingin melihat sepak bola Asia kembali ke jalurnya, kompetisi yang adil, transparan, dan menghargai semua negara tanpa melihat besarnya kekayaan atau pengaruh politik mereka. Berita kedua, begini pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola UEA, yaitu Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, yang akan mendukung jika Jepang dan Korea Selatan keluar dari AFC dan akan membuat federasi baru. Ia secara terbuka menyatakan bahwa UEA siap keluar dari AFC apabila Korea Selatan dan Jepang benar-benar memutuskan untuk membentuk federasi baru di kawasan Asia. Pernyataan itu menjadi bukti bahwa ketegangan internal di tubuh AFC semakin membara dan rasa muak terhadap kepemimpinan Federasi Tertinggi Sepak Bola Asia itu kini telah mencapai puncaknya. Presiden Federasi UEA dengan tegas menyebut AFC sudah tidak lagi pantas disebut Federasi Sepak Bola karena telah kehilangan nilai keadilan, sportivitas, dan integritas yang seharusnya dijaga dalam dunia olahraga. Jika Jepang dan Korea Selatan benar-benar keluar dan membentuk federasi baru, maka Uni Emirat Arab akan segera bergabung dengan mereka. Kami sudah muak. AFC bukan lagi rumah bagi sepak bola, tapi ladang bagi kepentingan politik dan bisnis segelintir negara. Tegas Hamdan bin Mubarak dengan suara lantang dalam wawancara dengan Middle East 24. Latar belakang kemarahan sang presiden tak lepas dari laga panas antara timnas Qatar versus UAE pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan yang digelar di Doha itu berakhir dengan kemenangan Qatar 2-1 atas UEA, hasil yang membuat Qatar memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026.